Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perhitungan kesetimbangan kimia. Dalam reaksi, dikatakan pada keadaan setimbang, itu jika kecepatan reaksi dari kiri ke kanan, itu sama dengan kecepatan reaksi dari kanan ke kiri. Atau keadaan ini dikatakan sebagai keadaan yang reversible. Kesetimbangan reaksi itu dikelompokkan menjadi kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Ini berdasarkan pada wujud atau fasanya. Kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen itu adalah kesetimbangan yang komponennya terdiri dari zat-zat dengan wujud yang berbeda. Kemudian untuk untuk tetapan kesetimbangan ini nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc, dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Baik, kita mulai dulu untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Dicermati untuk syaratnya, dalam keadaan setimbang, yaitu pada suhu yang tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi bereaksi, di mana masing-masing konsentrasi tersebut dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, itu adalah tetap. Jadi kalau misalkan kalian menemukan reaksi kesetimbangan yang sudah setara, jadi sekali lagi kalau menemukan satu reaksi kesetimbangan, maka nanti syarat pertama adalah wajib disetarakan. Ketika A plus B membentuk kesetimbangan dengan C plus D, di mana masing-masing ada koefisiennya, yaitu P, Q, M, dan N, maka untuk menentukan tetapan kesetimbangannya adalah berdasarkan kalimat yang di atas, hasil kali konsentrasi dari ruas kanan, yaitu ruas kanannya adalah C dan D, dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari zat-zat pada ruas kiri, yaitu A dan B, dipangkatkan dengan koefisiennya. Oke, untuk kesetimbangan ini kita tidak lagi menyebutkan untuk ruas reaktan sama produk, karena ini adalah membentuk kesetimbangan. Jadi ketika membentuk suatu kesetimbangan, maka reaktan bisa menjadi produk atau sebaliknya, produk bisa menjadi kesetimbangan. Maka lebih amannya kita nanti akan menyebutkannya adalah ruas kiri dan ruas kanan. Terus yang perlu dicermati kembali itu adalah untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat, itu hanya berlaku untuk zat yang berwujud gas dan larutan atau aki. Jadi sekali lagi hanya untuk yang berwujud G dan aki. Sebagai contoh, misalkan ada kesetimbangan antara NH3 dengan O2 membentuk kesetimbangan dengan NO dan H2O, di mana di sini sudah disetarakan NH3 koefisiennya 4, O2 koefisiennya 5, NO koefisiennya 4, H2O koefisiennya 6. Maka nilai tetapan kesetimbangannya itu adalah hasil kali konsentrasi dari NO dipangkatkan koefisiennya adalah 4, dengan konsentrasi dari H2O koefisiennya adalah 6, dibagi dengan NH3 koefisiennya 4, O2 koefisiennya 5. Ini semua zat ini atau semua senyawa yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan ini digunakan semua karena wujudnya adalah gas. Tadi ketetapannya adalah atau ketentuannya adalah yang terlibat dalam menentukan Kc itu adalah yang berwujud gas dan aki. Dikarenakan ini semuanya adalah berwujud gas, maka semuanya berperan dalam menentukan nilai K. Baik, di sini akan saya tunjukkan untuk yang reaksi yang heterogen. Artinya yang memiliki lebih dari satu fase atau wujud. Dilihat contohnya yang A, itu ada amonium sulfida membentuk kesetimbangan dengan amonia dan H2S atau asam sulfida. Dituliskan penyetaraannya, ini 1, ini 2, ini 1. Nilai K
itu adalah konsentrasi dari NH3 ruas kanan dipangkatkan koefisiennya dikalikan konsentrasi dari H2S. Untuk NH3 sama H2S wujudnya adalah gas, maka dia terlibat dalam menentukan Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Sedangkan NH42S di sini karena berwujud padat, maka diasumsikan dia memiliki nilai konsentrasi yang tetap atau 1. Sehingga yang seharusnya dia menjadi pembagi, maka nanti langsung ditulis per 1 seharusnya. Sehingga nanti langsung disederhanakan seperti ini. Terus bagaimana nanti kalau misalkan untuk yang berwujud zat, zat atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan ini, yang berwujud padat ada di ruas kanan, dilihat untuk yang B. Jadi kalau ada reaksi NH3 ditambahkan HCl membentuk kesetimbangan dengan NH4Cl. NH4Cl yang berwujud padat memiliki nilai konsentrasi yang tetap, maka nanti di sini ditulis 1 dibagi dengan hasil kali konsentrasi NH3 dengan HCl. NH3 dengan HCl di sini wujudnya adalah gas. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekali lagi diperhatikan bahwasannya untuk yang terlibat dalam menentukan nilai K atau untuk Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, itu ada 2 wujud atau ada 2 fase, yaitu gas dan aqueous atau aki. Nah, untuk yang C ini adalah contoh yang melibatkan nilai di dalamnya. Kalau untuk yang sebelumnya itu kan contohnya masih dalam bentuk simbol. Untuk soal atau contoh soal yang C, di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter, pada suhu 127 derajat Celcius terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada pada reaksi setimbang seperti ini. Hitung nilai tetapan kesetimbangannya. Oke, di sini sudah ada data volume sama nilai mol masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan ini. Yang diinginkan adalah nilai K-nya. Maka langkah yang pertama adalah kalian tuliskan terlebih dahulu untuk rumus tetapan kesetimbangannya, yaitu nilai K sama dengan untuk ruas kanan hanya ada satu senyawa, yaitu SO3. Maka nanti konsentrasi dari SO3 itu dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari ruas kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Di ruas kiri ada SO2 sama O2. SO2 koefisiennya 2, maka nanti 2 ini berfungsi sebagai pangkat dari SO2. Kemudian konsentrasi O2 ini koefisiennya 1, maka di sini tidak dituliskan. Setelah menentukan nilai tetapan kesetimbangan, maka ditentukan nilai konsentrasinya. Konsentrasi yang dimaksud ini adalah dalam satuan molaritas atau mol per liter. Konsentrasi atau molaritas itu ditentukan dengan perbandingan mol per volume. Dikarenakan data yang ada itu adalah yang memungkinkan kalau kita menentukan konsentrasi atau molaritas itu dengan perbandingan mol per liter. Jadi kita mengingat kembali untuk stoikiometri, yaitu molaritasnya itu adalah mol per volume. Ini adalah mol, untuk volumenya adalah liter. Kita tentukan satu-satu untuk molaritas dari senyawa yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan. Konsentrasi dari SO3 0,1 mol per 2 liter, itu sama dengan 0,05 mol per liter. Jadi volume yang digunakan untuk sebagai pembagi ini adalah volume total. Kemudian konsentrasi SO2 0,2 mol dibagi dengan 2 liter atau 0,1. Konsentrasi O2 0,1 per 2 liter, nilainya 0,05. Nah, sehingga nanti untuk nilai K berdasarkan pada rumus yang di sini kita masukkan nilai K-nya, untuk nilai konsentrasinya 0,05 kuadrat dibagi dengan 0,1 kuadrat dikalikan 0,05. Jadi ini nanti bisa kita coret.
karena di atas ada yang sama, yaitu naik kuadratnya di sini dengan 0,05. Kemudian 0,05 nanti dibagi dengan 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat ini adalah 0,01. Sehingga nanti hasilnya adalah 5. Jadi nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi untuk keadaan yang di atas atau keadaan kesetimbangan pada SO2 dan O2 dengan menjadi SO3 ini adalah 5. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial hanya berlaku untuk gas. Jadi kalau menghitung nilai KP, maka wujud atau fase dari senyawa yang berlaku atau yang berperan dalam perhitungan KP itu artinya yang berwujud gas. Sedangkan kalau kita menentukan nilai Kc untuk wujud yang berlaku itu adalah yang berwujud gas dan agi atau aqueous. Sebagai contoh, untuk reaksi pada N2 ditambah 3H2 membentuk kesetimbangan menjadi 2NH3, nilai Kp-nya itu adalah nilai tetapan tekanan dari NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu 2, dibagi dengan hasil kali tekanan parsial untuk N2 dan H2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi sederhananya tekanan parsial itu adalah tekanan yang dimiliki oleh setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Nanti kalian akan menemukan tekanan total sama tekanan parsial. Cara menentukan tekanan parsial nanti akan melibatkan tekanan total. Jadi kalian akan mengetahuinya berdasarkan pada contoh hitungan yang di bawah ini. Diperhatikan, ada 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Jadi ada N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Dituliskan mula-mula reaksi dan sisa. Awalnya ada 2 mol gas NO2O4, dituliskan di sini ini adalah 2 mol. Kemudian untuk NO2, mula-mula dia tidak memiliki data. Terus di sini bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Bereaksi setengahnya, jadi N2O4 ini adalah bereaksi setengahnya. Jadi setengahnya mula-mula ini adalah 2, berarti setengahnya adalah 1. Menghasilkan 2 mol gas N2O4. Di sini 2 mol gas N2O4. Jadi kalau di sini 2, berarti nanti langsung naik ke atas, di sini 2. Jadi untuk nilai mol untuk N2O4 pada saat setimbang, langsung dikurangi, 2 dikurangi 1, di sini adalah 1. Untuk yang NO2 pada saat setimbang, langsung ini turun menjadi 2. Jika tekanan dalam sistem tersebut sebesar 2 atmosfer, jadi ini adalah tekanan total, berapakah nilai konstanta kesetimbangan parsial dari gas reaksi tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah nilai Kp-nya. Oke, jadi wajib diperhatikan. Kita langsung menentukan tekanan parsial dari N2O4 dan NO2. Perhatikan caranya. Untuk menentukan tekanan parsial, maka yang digunakan adalah perbandingan mol. Mol yang digunakan itu adalah mol dari senyawa yang ingin dihitung tekanan parsialnya, yaitu pada saat keadaan setimbang, dibagi dengan total mol reaksi pada saat setimbang, dikalikan tekanan total. Jadi pada saat menentukan tekanan parsial N2O4, maka mol N2O4 pada saat setimbang, ini adalah nilainya 1. Ini. Dibagi dengan total mol reaksi, maaf yang ini total mol reaksi ya. Jadi 1 ditambah dengan 2, jadi 3 mol, dikalikan 2 atmosfer, atau di sini adalah tekanan totalnya. Ketemunya adalah 0,66 atmosfer. Untuk tekanan parsial NO2, jadi mol NO2 ini ada pada saat setimbang, jadi 2, dibagi dengan total mol reaksi, yang ini 1 ditambah dengan 2, dikalikan tekanan totalnya adalah 2 atmosfer.
Ketemunya 1,33 atmosfer. Tekanan parsial dari N24 sama NO2 sudah ketemu, sehingga kita langsung menentukan nilai Kp-nya. Yaitu tekanan parsial NO2 dipangkatkan koefisiennya, atau 1,33 dipangkatkan 2, dibagi dengan tekanan parsial dari N2O4, 0,66. Ketemunya adalah 2,64 atmosfer. Maaf, ini sebenarnya tidak ada satuannya ya. Karena kan ini nanti adalah atmosfer bagi dengan atmosfer dan tetapan. Baik, kalian sudah mempelajari mengenai tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan. Maka yang berikutnya adalah yang akan kalian pelajari mengenai hubungan Kc dengan Kp. Jika nanti seandainya sudah diketahui nilai Kc, maka nanti kita bisa menentukan nilai Kp atau sebaliknya. Dan rumus yang digunakan ini adalah rumus yang ini. Jadi cara menentukan Kp itu adalah Kc dikalikan RT dipangkatkan dengan delta N. Di mana Kp merupakan tetapan kesetimbangan dalam tekanan, Kc tetapan kesetimbangan dalam konsentrasi, R itu adalah tetapan gas, nilainya 0,082, T itu adalah suhu, satuannya Kelvin, sedangkan delta N itu adalah selisih koefisien kanan dengan kiri. Baik, untuk memahami rumus yang di atas, perhatikan untuk contoh soalnya. Pembakaran 1 mol gas SO3 menghasilkan reaksi bolak-balik menjadi SO2 sebanyak 0,5 mol dan O2 sebanyak 0,15 mol. Berapakah besar Kp reaksi tersebut jika ruangan tempat gas tersebut berada berukuran 1 liter dan suhunya 27 derajat Celcius? Tuliskan reaksinya. Ada SO3 membentuk kesetimbangan dan SO2 dan O2. Setarakan. Di sini 2, 2, 1. Tulis mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya ada 1 mol gas SO3. Di sini 1. Untuk SO2 sama O2 pada saat mula-mula tidak memiliki data. Terus untuk reaksinya di sini tadi diketahui bahwasanya ada 0,5 sama 0,15. Jadi kita bisa menentukan untuk mol SO3 pada saat reaksi dari perbandingan koefisien. Jadi untuk SO2 kan nilainya di sini 0,5, maka di sini juga 0,5. Nah, pada saat setimbang berarti nanti langsung dikurangi atau dijumlah. Untuk yang SO3 inilah 1 dikurangi 0,5, di sini 0,5 mol. Untuk SO2-nya 0,5 mol, O2-nya 0,15 mol. Kita tentukan terlebih dahulu nilai Kc. Sebelum menentukan nilai Kc, kita tentukan molaritas atau perbandingan mol dengan volum pada setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi. Jadi nanti caranya sama. Untuk konsentrasi SO3 berarti 0,5 mol dibagi dengan volume total 1 liter, ketemunya 0,5 molaritas atau mol per liter bisa. SO2 dengan O2 juga sama, dibandingkan molnya dengan volume totalnya. Ketemu untuk SO2-nya 0,5, O2-nya adalah 0,15. Sehingga untuk Kc-nya, jadi hasil kali konsentrasi SO2 pangkatkan dengan koefisiennya, dikalikan dengan konsentrasi O2, dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisiennya. Ini 0,5 SO2-nya, untuk O2-nya 0,15, SO3-nya 0,5. Sama-sama 0,5, ini bisa dicoret. Nilainya 0,15. Nah, Kc sudah ketemu. Suhu 27 derajat Celcius dirubah menjadi Kelvin ditambahkan 273 atau 300 Kelvin. Sehingga Kp-nya langsung ditentukan, ini adalah Kc 0,15 kalikan R-nya 0,082, T-nya 300, delta N. Delta N tadi adalah selisih untuk koefisien kanan terhadap kiri. Ini 3 ya, untuk yang delta N-nya ini adalah 3 dikurangi 2. Jadi untuk delta N untuk ruas kanan itu ada SO2 dengan O2, ini 2 tambah 1, ini adalah 3, dikurangi 2.
Jadi nanti ketemunya 3,69. Baik, itulah penjelasan untuk perhitungan kesetimbangan. Nanti ada lanjutan untuk menentukan derajat disosiasi dan hubungan antara dua atau lebih tetapan dalam kesetimbangan kimia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.